jenenge raja ki kudu rembukan karo menterine. Nek ana raja kok ora tau rembukan karo menterine iki ya wis ora beres nanti. Nah, sama seperti presiden itu ya harus sering koordinasi dengan menteri-menterinya. Nek presiden kok ora tahu koordinasi karo menterinya ya bubrah nanti, rusak. Nah, tadi kan raja itu kan adalah kolab hati. Terus menteri itu adalah akal. Maka dalam hal ini berarti mengandung pengertian bahwa kita itu harus selalu mensinkronkan hati kita dan akal kita. Jadi kudu selalu disinkronke ben nyambung hati karo akal itu. Akal itu dibawa kendali hati seperti menteri tadi dibawa kendali oleh raja. Agar apa? Agar menteri tadi mengikuti karepe raja. Begitu juga akal itu harus kita kendalikan dengan hati kita agar akal kita itu mengikuti apa karepe hati. Selaras. Nah, kalau misalkan itu tidak bisa mensinkronkan, ya akhirnya terjadi itu adalah sesuatu yang kontra. Contoh ya dalam kehidupan sehari-hari itu, ada orang itu dia punya kemampuan berpikir secara baik, dia punya potensi akalnya bagus, atau dalam kata lain tegasnya itu orang pintar. Pintar dia menggunakan akalnya, bisa berlogika, bernalar, berpendapat, berbicara dengan memikirkan itu dia menghasilkan ide-ide yang bagus. Tetapi akal pikirannya ini tidak disinkronkan dengan hatinya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia kadangkala lebih menjunjung akalnya daripada hati nuraninya ini. Akhirnya yang terjadi apa? Akal nih tinggo nganggo minteri wong. Akalnya digunakan untuk bersiasat, siasat-siasat yang jelek. Iki ngene iki, pinter wong arep korupsi ya pinter, nganggo akalnya. Iki digawe wae, bikin saja anggarannya segini, dilebihi. Biar apa? Biar nanti kita dapat bagian. Misalnya wong arep korupsi itu wong korupsi itu nggak sembarangan. Wong arep korupsi itu ya dia berpikir dulu. Orang wong korupsi kok waton asal-asalan itu udah. Mesti orang yang ingin melakukan korupsi itu dia akan mengolah akalnya ini, terutama yang dia olah akal itu bagaimana caranya agar tidak ketahuan ben selamat. Nah, ini mesti diolah. Jangankan wong korupsi ya, korupsi yang itu mau mengambil uang sampai ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan. Wong orang mau mencuri mangga saja, nah itu tidak mengatur siasat ini. Ada orang mau mencuri manggane tetangga, dia mikir dulu, wah kayak orang itu yang punya mangga itu kalau jam segini biasanya dia belum tidur, berarti jangan jam segini, nanti aja agak malam-malaman pas dia tidur. Nah itu dia akan berpikir ini. Orang waton jukut-jukut, waton jukut ya konyol. Nah ini orang-orang yang hanya mengunggulkan akalnya kemudian tidak mensinkronkan dengan hatinya ini, maka nanti akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik. Akhirnya tadi itu wonge pinter tapi keblinger, wonge pinter tapi menyusahkan orang lain, wonge pinter tapi gawe rusak, wonge pinter tetapi perilakunya itu tidak baik. Oke, wong si korupsi itu ya wonge pinter-pinter. Kalau saya ya wis sarjana, S2, S3, bahkan profesor barang ya ono sing korupsi. Nah, pernah dulu kan ada kasus seorang profesor guru besar ya, melakukan korupsi ya ono. Kan pinter ini. Tapi karena dia tidak mensinkronkan akalnya itu dengan hatinya, coba kalau misalkan dia mencoba merenungi akalnya itu digunakan dengan sinkron dengan hati itu, diselaraskan, oh iya aku nek mencuri uang ini, korupsi ini berarti sama saja merugikan orang banyak, merugikan negara, merugikan rakyat, karena ini uang rakyat untuk kebutuhan rakyat, untuk kepentingan negara. Ini aku jukut ya berarti sama saja aku berbuat kerusakan.
Nah, itu dia akan berpikir akhirnya orang sido korupsi kalau dia menyesuaikan dengan hatinya ini. Makanya pentingnya hati kita itu selalu diolah sehingga hati ini punya kemampuan untuk mengontrol akal kita dan seluruh anggota tubuh kita tadi. Nah ini hendaknya raja itu selalu mengajak rembukan karo menterine.